وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, malam mulia, nuansa lebaran, nuansa kemenangan, hari bahagia bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita dikumpul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngumpul bareng dengan segala kesenangannya, dengan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perkumpulan ini menjadi sebab turunnya anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kemarin bulan Ramadan, segala amalan yang dilakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi bekal kita kelak di akhirat untuk mendapatkan kesuksesan, kesenangan nanti di akhirat. Dan juga Allah kembalikan kepada kita tahun demi tahunnya untuk bisa menikmati kenikmatan ibadah di bulan Ramadan lagi, bisa terus menambah bekal kita buat akhirat kita lagi dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kita kumpul dalam rangka halal bihalal, bentuk kemenangan setelah kita menjalankan melalui bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita diwajibkan puasa, kemenangannya, tujuan suksesnya Allah sebutkan, yaitu la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kemenangan yang hakiki bagi orang di hari raya kayak gini. Karena orang yang sukses hari raya, senang di hari raya, berarti dia sudah mencapai tujuannya, sudah mencapai misinya. Misinya berhasil. Apa tujuan di bulan Ramadan? Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuannya. Maka ulama sampai menjelaskan, orang yang lebarannya senang itu harusnya hanya orang-orang yang sukses dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain-lainnya cuma ikut-ikut lah. Cuma ya kita insya Allah ngumpul sama orang-orang yang bertakwa sukses, ikut jadi sukses juga, jadi beruntung juga. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang belum bisa bertakwa, yang belum bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, berusaha tetap untuk selalu bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, setiap waktu bertakwalah dengan cara dikasih caranya sama Allah. Kata ulama, wa kunu ma'as shadiqin, dan selalu bersama orang-orang yang jujur, dan selalu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah. Itu merupakan cara agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Tujuan bulan Ramadan, sebulan penuh kita jalankan ibadahnya, ini biar nyampe predikat ini, biar mendapatkan gelar ini, yaitu gelar orang yang bertakwa. Kita di bulan Ramadan itu pertama kita dibantu sama Allah untuk bisa jadi orang bertakwa. Bantuan yang tidak diberikan oleh Allah di selain bulan Ramadan. Pintu langit dibuka, dalam hadis disebutkan. Riwayat lain, pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain disebutkan juga pintu rahmatnya Allah dibuka. Itu secara ibarat perumpamaan dari mudahnya seseorang dapat rahmat Allah di bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan mungkin perlu ngetuk dulu pintunya. Kalau bulan Ramadan
sudah tidak perlu lagi diketuk, rahmat Allah udah dibuka, tinggal kita masuk, tinggal kita ambil, lebih gampang. Bantuan lain yang Allah berikan, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Bahkan dalam riwayat hadis Nabi Muhammad menyebutkan kalau bulan Ramadan setan itu diikat dengan rantai dan mereka dibuang di lautan biar tidak bisa ganggu umat Nabi Muhammad SAW. Itu bantuan-bantuannya biar bisa bertakwa. Terus kita diwajibkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum siang hari sampai dari mulai subuh sampai maghrib. Akhirnya lapar. Orang kalau udah lapar, nafsunya lemes juga, syahwatnya juga lemes. Akhirnya buat dia terpancing untuk maksiat tambah jauh, tambah tidak mungkin lah kasarannya. Kemungkinannya tambah kecil. Itu juga bentuk bantuan dari Allah di bulan Ramadan biar jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini masih hari kedua Syawal ya. Kita kumpul, mungkin yang mudik juga masih ramai di sini, belum balik kerja lagi, atau yang mudik dari sini juga belum pulang ke sini. Mereka bisa merasakan senang karena kesenangan mencapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang sukses di bulan Ramadan sudah dapat predikat takwa itu kelihatan di setelah bulan Ramadan. Di bulan Syawal itu kelihatan nanti orangnya. Itu bulan Ramadannya kemarin berhasil atau tidak kelihatan nanti di bulan Syawalnya. Biasanya kalau bulan Ramadan puasa terus kan setiap hari. Setelah Syawal masih kangen apa enggak puasanya. Kadang orang kalau ibadahnya ikhlas itu kan senang sama ibadah. Akhirnya kangen, kepingin puasa lagi kayak Ramadan enak. Beda sama ibadahnya yang terpaksa. Puasanya ini dipaksa. Akhirnya selesai bulan Ramadan udah kayak orang kerja selesai, ngelepas keringat udah. Wes puasa nanti ketemu lagi tahun depan, wes gampang urusan tahun depan. Wes bebas sekarang dari puasa. Ini walaupun ya memang kita orang namanya lapar, namanya haus, tidak enak. Cuma itu didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kangen, nanti akhirnya dikasih tahu nanti bulan Dzulhijjah sebelum lebaran haji biasanya ada puasa Arafah, dia kepingin puasa lagi, akhirnya puasa Arafah. Hari Senin Kemis ada puasa, boleh puasa sunnah, dia kepingin puasa lagi, kangen sama Ramadan, akhirnya dia puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Bahkan sampai Nabi Muhammad menyunnahkan ada puasa namanya 6 hari di bulan Syawal, puasa Sittu Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu kata Nabi Muhammad, barang siapa yang puasa man shoma Ramadan wa atba'ahu sittam min Syawal kana lahu ajru siyamu dahr, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan terus dia nyambung 6 hari di bulan Syawal, dia juga puasa, bebas 6 harinya nih bebas. Bisa dia berturut-turut dari mulai tanggal 2. Kalau tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa, haram ya. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6 itu puasa 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia puasa. Atau mau dicicil sehari-sehari. Tanggal 2 sehari, nanti tanggal 10, nanti tanggal 15, nanti tanggal 20 boleh. Pokok dalam bulan Syawal dia puasa 6 hari, itu dia dapat pahala ditulis puasa setahun. Siyamid dahar, ditulis dapat pahala puasa setahun. Makanya kalau ada kesempatan, ini kesempatan emas sebenarnya. Bisa diniatkan sunnah, bisa lagi diniatkan bagi wanita, ini lebih enak lagi, diniatkan qadha. Mungkin bulan puasa kalau wanita biasanya ada aja halangannya, tidak 1 bulan full, biasanya ada bolongnya seminggu kurang lebih. Itu dia ambil 6 hari di bulan Syawal, dengan niat dia mengqadha puasa Ramadan, dapat pahala itu. Pahala puasa dahar. Puasa dahar itu puasa 1 tahun penuh. Ini kesempatan emas yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu dari puasanya. Taraweh nih di musola mungkin setiap harinya 20 rakaat setiap malam. Datang semua kita hadir sholat taraweh. Selesai bulan Ramadan tidak ada taraweh lagi, gimana?
kepingin, kebayang-bayang, kangen sama Ramadan gimana? Ada namanya sholat qobliyah, ada namanya sholat ba'diyah. Qobliyah Isya, ada ba'diyah Isya, ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Itu kalau mau dihitung qobliyah dan ba'diyah itu kurang lebih 20 rakaat juga. Sama. Walaupun tidak semua ya. Qobliyah Isya 2 rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat 6. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur 10. Qobliyah asar ada yang nyebutkan 4 rakaat 14. Qobliyah maghrib ada yang nyebut 2 rakaat, ba'diyah maghrib kurang lebih 20. Itu sebenarnya bisa kita lakukan. Sama terawih 20 rakaat, malah kalau terawih satu waktu. Kita sekali berdiri terus nyambung 20 rakaat. Kalau ini bisa dicicil 2 rakaat pas Isya sebelumnya, setelah Isya 2 rakaat, harusnya lebih ringan. Makanya kalau kita membekas dengan apa yang dilakukan, rajinkan juga, ini namanya sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ada sholat duha juga. Sholat duha kata Nabi Muhammad, la faqra ma'a duha. Tidak mungkin dia ngerasakan fakir kalau dia sholat duha, kata Nabi Muhammad. Secara pasti Nabi Muhammad sebutkan. Sholat duha, di waktu duha itu antara waktu jam 8 jam 9 atau dari mulai jam 7 jam 8 jam 9. Itu dia sholat walaupun cuma 2 rakaat minimal, maksimal bisa sampai 8 rakaat atau 12 rakaat. Itu kata Nabi Muhammad, tidak mungkin dia merasakan fakir kalau dia sholat duha. Lal faqra ma'a duha walal ghina ma'a zina. Tidak mungkin fakir dengan sholat duha, tidak mungkin kaya dengan zina. Jalankan. Biasanya bulan Ramadan kita udah terbiasa 20 rakaat setiap malam. Emang biasa baca Al-Quran tadarusan setiap hari bulan Ramadan, bahkan ada yang sampai khatam sekali bulan Ramadan. 1 bulan khusus bisa khatam. Ada yang sampai 2 kali, bahkan ada yang sampai 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Ini udah berlalu bulan Ramadan, anjuran untuk baca Al-Quran sebenarnya terus ada. Apalagi kita umat Nabi Muhammad harus peduli. Bahkan salah satu kemuliaan orang yang rajin baca Al-Quran, kata Nabi Muhammad, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yaumal qiyamah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti yang memberi syafaat bagi orang yang ahli, senang baca Al-Quran di masa hidupnya. Baca Al-Quran, itu Al-Quran nanti yang ngasih syafaat. Semua kita butuh sama syafaat. Rajin baca Al-Quran, insya Allah dapat syafaatnya. Bulan Ramadan kemarin udah rajin baca Al-Qurannya, tadarusan setiap malam, di rumah baca Al-Quran. Selesai bulan Ramadan juga usahakan ini bekas dalam diri kita. Jalankan itu amalan. Banyak semuanya. Semua hal dalam bulan Ramadan itu pelajaran untuk kita. Bahkan satu pelajaran yang besar, yang sebagai ini pas melihat tema acaranya, salah satunya adalah santunan yatim piatu ya. Ini pelajaran besar sebenarnya dari bulan Ramadan. Pertama, di bulan Ramadan kita dididik ngerasakan lapar dan haus, mau tidak mau yang kaya atau yang miskin, mau yang orang tua ataupun yang masih anak-anak, yang penting udah balik, dia wajib mau tidak mau harus merasakan lapar dan haus. Biar tahu semuanya ini, biar tahu gimana perasaan lapar dan haus yang setiap hari setahun penuh orang miskin, orang fakir merasakan. Jadi muncul itu kepedulian kita bagi mereka lebih tumbuh lagi. Khususnya anak-anak yang sudah yatim, apalagi yatim piatu, kehidupannya ya mungkin masing-masing, cuma kebanyakan sederhana kehidupannya. Kita tidak sadar kalau mereka itu sebenarnya butuh bantuan, karena kita ngerasa enak aja hidupnya, nyaman, belum ada yang negur kita. Mungkin dengan bulan Ramadan kita merasakan itu haus dan lapar, sampai kalau mau buka puasa kemarin
itu kalau dia sore lagi jalan-jalan, semua yang dia lihat dia beli mesti. Melihat gorengan, beli gorengan. Lihat es campur, beli es campur. Lihat kolak, beli kolak. Kayak mau dimakan semua, nanti maghrib paling makannya berapa? Sedikit. Cuma gitu, orang lapar itu kayak gitu. Orang lapar tuh melihat apa-apa kepingin. Sekarang orang yang sederhana, fakir, apalagi anak-anak yang tidak ada orang tuanya, gimana mau merasakan? Dia kepingin sama. Cuma mungkin tidak bisa beli, beda. Makanya ini dibikin acara sebagai halal bihalal, dan santunan ini acara spesial. Karena hubungan kita, apa yang kita dapat di bulan Ramadan itu langsung membekas, sehingga langsung tergugah diri kita untuk peduli sama mereka. Bahkan ini mungkin tidak di semua negara. Kalau di negara-negara lain, lebarannya, apalagi di daerah Arab sana, itu lebaran besarnya, itu kalau lebaran haji. Kalau lebaran Idul Fitri, kayak kita lebaran haji lah. Tidak terlalu meriah kayak kita lebaran Idul Fitri sekarang. Kalau kita Idul Fitri di Indonesia, meriah. Semua orang beli baju baru, harus beli sepatu baru. Bahkan sampai ada yang beli kendaraan baru. Rumah harus dicat minimal. Jadi semua ini kepinginnya baru. Semua kepinginnya istimewa. Bahkan yang tidak pernah pulang kerja merantau, Ramadan Lebaran pasti pulang dari merantau. Walaupun cuma dikasih 2 hari 3 hari libur kerjanya. Bahkan dia dikasih mungkin 5 hari libur kerja, sehari perjalanan macet, pulangnya macet lagi. Di rumah cuma 3 hari sebentar, tetap diusahakan. Ongkos bisnya lebih mahal, ongkos mudiknya lebih mahal, tidak apa-apa wes, yang penting pulang, khusus lebaran. Meriahnya, bisa beli baju baru, anak-anak kecil main-main, bisa dapat uang banyak, anak-anak banyak yang ngasih uang lebaran, baju baru mereka pakai semua. Ini juga kepedulian kita kepada mereka, gimana yang yatim, mereka gimana yang yatim piatu. Ini pedulian dari kita, ini acara spesial. Diingatkan dari Syawal, langsung kita bikin santunan kepada mereka, kepedulian kepada mereka. Ini kehebatan. Inilah syariat Nabi Muhammad sebenarnya. Ini ajaran Islam nih kayak gini. Ngajarkan kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya masalah ibadah, sholat, dan puasanya. Menjadi manusia yang sempurna antara dia dengan Allah. Menjadi manusia yang sempurna antara dia dengan orang tuanya. Kalau kepingin cara menghormati orang tua paling benar, ajaran Islam. Menjadi manusia yang sempurna gimana mendidik anaknya. Menjadi manusia sempurna gimana dalam bertetangga, gimana dalam berkawan, gimana terhadap keluarganya, keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan gimana terhadap orang yang memusuhinya. Itu semua yang paling sempurna adalah ajaran Islam sebenarnya. Kita bahagia Lebaran, hari raya, hari senang-senang, karena kita kenal ajaran Islam. Kita juga diajarkan untuk berbagi. Kata Nabi Muhammad SAW, itu ahabbul a'mal ilallah, afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amalan terbaik adalah bisa memasukkan kegembiraan di hatinya orang yang beriman. Orang lain bisa gembira gara-gara kita, itu udah amalan terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kecil bisa senang gara-gara kita, senang tuh anak-anak kecil, mungkin dapat apa sedikit, itu udah amalan terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan peduli terhadap anak yatim itu sampai dikasih janji pahala oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang mau merawat anak yatim itu posisinya di surga seperti 2 jari ini, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa nih seperti 2 jari ini? Saking dekatnya nanti di surga sama Nabi Muhammad. Orang yang mau merawat anak yatim, kata Nabi Muhammad, itu nanti di surga kayak gini sama Nabi Muhammad.
Itu udah perumpamaan orang saking deketnya. Si Fulan, si Agus itu teman deketnya sama si Andi. Udah teman deket, kalau udah deket teman udah kayak gini dah ibaratnya. Itu kata Nabi Muhammad, saya dan orang yang merawat anak yatim kayak gini di surga. Deket nanti. Peduli sama anak yatim kata Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad itu dikasih gelar, diberi julukan wahwa Abu Syafiq lil yatim wal armalah. Nabi Muhammad adalah ayah Abu Syafiq, ayah yang lembut bagi anak-anak yatim dan janda, kata Nabi Muhammad. Anak-anak yatim yang tidak punya ayah, man laisa lahul ab, orang yang tidak punya ayah, kata Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad digelari Nabi Muhammad ayah yang lembut bagi mereka, bagi anak-anak yatim. Biasanya itu tipe ayah, sifatnya seorang ayah macam-macam sama anaknya. Semua ayah lembut sayang sama anaknya, cuma kadang ada 1-2 ayah yang beda sama anak. Ini kalau Nabi Muhammad sama anak yatim itu udah dikasih sifat tertentu. Nabi Muhammad adalah ayah yang lembut sama anak yatim, saking sayangnya dan pedulinya anak yatim. Bahkan kita itu seharusnya, ulama ngajarkan, kita seharusnya kalau melihat anak yatim itu harusnya langsung ingat sama Nabi Muhammad SAW. Setiap melihat anak yatim ingat sama Nabi Muhammad, karena kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad telah yatim sebelum Nabi Muhammad lahir. Dalam sejarah disebut ke Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahnya Sayyidina Abdullah ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Umur kandungan 8 bulan kurang lebih, belum lahir Nabi Muhammad, sudah wafat ayahnya. Jadi anak yatim sebelum lahir Nabi Muhammad. Lahir ke dunia predikatnya yatim. Itu kita harusnya kalau ketika melihat anak yatim kita langsung keinget sama Nabi Muhammad. Minimal dia punya mirip sama Nabi Muhammad, yaitu sama-sama anak yatim dari kecil. Bahkan Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu di umurnya yang 6 tahun. Umur Nabi Muhammad 6 tahun, 8 bulan di dalam kandungan, lahir sudah yatim, kemudian sampai 6 tahun. 6 tahun ibunya juga meninggal. Yatim piatu masih kecil, 6 tahun sih gimana anak kecil. Dirawat pamannya, dirawat kakeknya. Ini kita melihat anak yatim, pertama ngingetkan sama Nabi Muhammad. Yang kedua, anak yatim itu dikasih hiburan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berarti mirip sama Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah mirip sama Nabi Muhammad berarti orang yang spesial sudah. Walaupun kita berat ngelihatkan kesian, cuma salah satu hiburannya predikat yang disandang dia sebagai yatim atau yatim piatu, itu predikatnya, gelarnya sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kecilnya yatim piatu. Sini banyak yang yatim piatu tapi udah tua-tua, ya itu bukan yatim piatu. Yatim piatu tuh yang masih belum balik, masih anak-anak. Atau kalau perempuan bisa lah kalau sampai sebelum nikah dia. Walhasil masih kecil lah, belum bisa nyari kerja, belum bisa mengurus, menghidupi dirinya sendiri. Kalau yang udah besar ya mungkin banyak. Harta anak juga yatim juga. Cuma kepedulian sama anak yatim, kesenangan dimasukkan ke hati anak yatim, ini pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mau peduli, mikirkan mereka, itu adalah tugas yang dijalankan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Mikirkan mereka. Makanya ini di hari Lebaran, hari raya seperti ini, waktunya kita bersenang-senang, gembira, kesuksesan hari kemenangan, kita gabungkan juga dengan menyenangkan anak-anak yatim. Ini sudah pahala besar, keagungan besar. Bahkan saking istimewanya mereka punya lebaran sendiri. Kalau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, semua bareng lebarannya. Kalau 10 Muharram khusus lebarannya anak yatim. Kita suruh peduli kepada anak yatim bukan cuma sekali 2 kali. Kalau pas ada santunan,
kalau pas 10 Muharram hari raya anak yatim. Bukan cuma itu sebenarnya. Kita perlu peduli ke mereka setiap waktunya. Gimana pendidikan mereka? Gimana keperluan utama mereka, masalah makannya mereka, itu perlu dipikirkan. Sebenarnya ketika kita mikirkan mereka, yang untung kembali kepada kita, yang enak kembali kepada kita. Karena betapa banyak, sampai disebutkan sama Nabi Muhammad, kalaupun ada seorang ibu ditinggal mati suaminya, dia punya anak-anak yatim, dia ngerawat itu anak-anak yatimnya, 2 atau 3 anak yatim dia rawat. Kata Nabi Muhammad, sebelum saya buka pintu surga, itu ibu-ibu yang merawat anak yatim sudah berdiri di depan pintu surga nunggu. Kata Nabi Muhammad, ana awaluman aftah babal jannah. Saya adalah yang pertama kali buka pintu surga. Nabi Muhammad pertama buka pintu surga, Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad itu kata Nabi Muhammad, diceritakan sama Nabi Muhammad, ketika saya mau buka pintu surga, saya mendekati pintu surga, di dekat pintu surga itu udah ada berapa orang, berapa golongan. Siapa mereka, ditanya sama Nabi Muhammad. Kok bisa mereka udah nunggu dulu di depan pintu ini, udah nyampe duluan? Siapa mereka? Kata malaikat, mereka adalah orang-orang yang merawat anak yatimnya, 3 atau 2 atau 1, sampai bahkan di riwayat sebutkan. Itu spesialnya, mereka udah diantarkan oleh malaikat, nunggu dulu depan pintu, sehingga kalau pintu dibuka, pintu surga, langsung masuk. Hebatnya peduli dengan anak yatim, pahala besar, keistimewaan besar. Makanya orang yang mau merawat biasanya ini, ketika pahalanya besar, ibadahnya, rintangannya juga tambah lebih berat. Makanya biasanya orang yang merawat anak yatim perlu kesabaran dan kepedulian lebih besar. Karena pahalanya yang disiapkan besar, tidak main-main. Bisa masuk surga, dekat sama Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mau menjalankan, mau bersabar, mengorbankan mungkin hartanya sedikit, mengorbankan waktunya sedikit, mengorbankan pikirannya dan hatinya sedikit, yang dia dapat, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi Muhammad SAW sangat besar. Makanya perayaan Lebaran halal bihalal seperti ini, dan juga disambung dengan acara santunan yatim piatu ini, perlu dilanggengkan mungkin. Bahkan mungkin kalau jadi ide di daerah-daerah lain, ini ide yang bagus. Karena mungkin kesedihan yang dirasakan anak yatim piatu itu lebih ketika di hari raya. Terus tidak usah ngomongkan anak-anak, kita aja deh yang udah tua-tua, yang sudah tua-tua, yang tahun lalu ketika Lebaran masih salaman minal aidin sama bapaknya sama ibunya, tahun ini bapaknya udah meninggal, sudah wafat. Itu mesti ngerasa sedih, ngerasa kangen dengan salaman yang baru tahun lalu. Dan dia udah dewasa, mungkin udah punya cucu sekalian, udah punya anak sendiri, tapi merasa beda. Biasanya tahun lalu kalau Lebaran nelpon bapaknya, nelpon ibunya. Biasanya kalau Lebaran pulang dimasakkan. Tahun ini yang udah tua, gimana yang? Makanya semua perasaan ini, apa yang kita rasakan, merupakan didikan bagi kita. Kalau kita bisa semakin peduli mengenal syariat Nabi Muhammad, sehingga semakin peduli terhadap umat Nabi Muhammad yang lain, yang untung, yang senang nanti kita sendiri. Cuma kalau tambah tidak peduli sama orang lain, dia urusan masing-masing, dah sudah sibuk masing-masing. Saya aja ngurusi beli baju anak saya aja repot, mengurusi anak-anak orang lain. Walaupun cuma nyisikan sedikit, sebenarnya tetap ada untungnya. Sampai Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, al-mu'ti walau ghalil khairum minal mani. Orang yang mau ngasih walaupun sedikit, itu sebenarnya masih lebih bagus daripada yang tidak ngasih sama sekali, ya kan?
Ada orang butuhnya 100 juta mungkin. Tidak bisa saya cuma ngasih 10.000. Jauh kan? Tapi masih lebih mending yang ngasih 10.000 daripada tidak bisa saya 100 juta tidak punya, akhirnya tidak ngasih sama sekali. Masih penting yang ngasih 10.000, lumayan lah nambah 10.000 walaupun masih jauh 100 jutanya. Secara tulisan atau secara aslinya walaupun sedikit sebenarnya masih lebih mending. Makanya kita kalau mau peduli sama orang lain, mau beramal, mau berbuat apapun, itu tidak dilihat dari banyaknya, sebenarnya dari kepeduliannya, karena kemampuan orang masing-masing, kepedulian orang masing-masing. Yang penting itu nimbulkan persaudaraan kita. Kalau kita sesama umat Nabi Muhammad adalah satu saudara semuanya. Kita sesama umat muslim adalah sesama orang yang beriman adalah satu saudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu saudara, diikat dalam persaudaraan satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu panutan yaitu Nabi Muhammad, satu kiblatnya Ka'bah. Diikat dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ikhwah. Makanya ini bulan lebaran seperti ini tuh ulama biasa, ulama-ulama zaman dulu kita tinggal jalankan. Itu dibikin diri kita untuk memperkuat persaudaraan. Ya, yang tetangga saling main ke rumahnya satu sama lain, saudara yang jauh main satu, biar memperkuat itu hubungan persaudaraan kita di masjid, sholat id bareng-bareng, habis itu salaman, yang laki, yang perempuan dengan yang perempuan, walaupun ada batasannya. Ini kemenangan, ya kita persaudaraan, cuma ada aturan Nabi Muhammad, tidak salaman dengan yang bukan mahramnya. Laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak salaman, aturan Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya, kata Nabi Muhammad, perkuat persaudaraan. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Dalam Al-Quran disebut kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang saling bersaudara. Mulai dari sama yang kecil sama yang tua, mulai dari tetangga sekitar sampai yang jauh. Yang zaman sekarang semuanya bisa lewat HP gampang. Kerabat saya jauh semua merantau sampai Papua sana, ditelepon bisa. Kuatkan lagi tali silaturahminya bisa dengan telepon zaman sekarang, digampangkan semua. Tidak bisa mudik macet, tidak punya kendaraan, bisa dengan telepon minimal. Anaknya tidak mudik, bisa ditelepon. Semuanya bisa diperkuat dengan tali, dengan wasilah yang ada sekarang. Intinya memperkuat hubungan saudara kita satu sama lain. Halal bihalal, kumpul sama mereka, nyantuni anak yatim, kumpul satu kampung kayak gini, saling sapa, silaturahmi. Itu semua ajaran dulu yang kita tinggal jalankannya sama senang. Kalau kita zaman sekarang udah senang, udah mampir rumah orang, disuguhi makanan, suguhi minuman, sambil minum, makan, jajan, dibikinkan jajan khusus lebaran. Itu kalau orang dulu tidak ngajari, mungkin sampai sekarang kita kalau mau nyambung tali silaturahmi repot. Orang dulu ngajari lebaran bikin jajan di rumahnya masing-masing. Kita siapa yang ngasih tahu? Orang tua dulu. Tahu-tahu kalau lebaran harus punya jajan toplesan. Mau dari mana tuh duitnya, yang penting punya. Nanti yang muda-muda di bulat teh bawa ke kakaknya, ke orang tuanya bawa. Diajari sama orang dulu, udah kita tinggal niru aja, tinggal lanjutkan. Semuanya sebenarnya adalah untuk memperkuat silaturahmi kita, memperkuat ikatan saudara kita, yang bahkan salah satu faedahnya adalah rezeki orang jadi tambah lancar. Silaturahmi itu salah satu faedahnya, rezeki tambah luas, umur diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, tambah panjang barokah. Faedahnya silaturahmi. Ini kalau setiap tahun kayak gini, atau rajin kita silaturahmi, rajin kita memperkuat persaudaraan, hidupnya mesti enak, rezeki lancar, umur barokah, sehat walafiat, dan segala lagi keberkahannya. Kumpul kenikmatan kayak gini bersama,
hadir bareng, apalagi tadi dimulai mungkin ada sholawatannya, sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Ini semua telah dibikin oleh ulama-ulama terdahulu untuk menyelamatkan kita generasi-generasi zaman sekarang ini. Generasi-generasi penerusnya itu dibentengi oleh ulama-ulama terdahulu. Dibikinkan Lebaran mau ngapain? Acaranya seperti ini, silaturahmi. Bulan puasa mau ibadahnya seperti apa aja, dibikinkan, ayo tadarus malam, tarawehnya, semuanya diatur sama mereka. Makanya kita tinggal jalan di jalurnya mereka, tinggal melihat ulama-ulama dulu nih gimana, silaturahminya gimana, kumpulnya gimana, hubungan sama saudaranya gimana, kita ikuti jalan mereka. Insya Allah kalau memang kita tinggal di jalur ulama-ulama yang kita ikuti sesuai ajaran Nabi Muhammad, kita bakal nyampe ke Nabi Muhammad, bakal nyampe sama ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sini kayaknya aktif, ke NU-annya, Bansernya ada, Ansornya ada. Ini insya Allah salah satu bentuk ikatan yang telah dibikin oleh orang-orang dulu. Bingung kalau kita yang belum ada sambungan, tinggalnya di daerah yang belum ada ulamanya sama sekali, sendiri. Lebaran mau apa? Mau silaturahmi perkuat gimana? Tidak ada orang yang datang, tidak ada yang kenal, gayanya lain. Akhirnya bingung dia dalam menjalankan ibadahnya. Alhamdulillah kita semua ini sudah diajarkan sama ulama-ulama terdahulu. Makanya kita dalam hidup ini tujuan kita ridha Allah. Cuma untuk tahu segalanya mungkin tidak mungkin. Semua di antara kita harus tahu segalanya sehingga kita tahu jalan kita menuju Allah secara sempurna masing-masing, tidak mungkin. Kita butuh kumpul sama orang-orang yang memang dikasih kelebihan, tahu banyak hal, tahu banyak cara untuk cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul sama mereka. Tidak ada, daerah saya tidak ada. Ulama-ulama itu udah meninggal dulu. Lihat gayanya mereka, baca sejarahnya mereka, itu yang kita hidupkan. Zaman dulu mereka seperti apa dalam ibadahnya. Kita sekarang ngumpulkan kayak gini, kalau ndak yang kangen karena dulunya sering silaturahmi, ndak bakal ngumpul kayak gini. Lebaran mudik nih, anak-anak muda yang muda-muda pada merantau mudik. Kenapa? Karena kangen kalau lebaran di kampung, di rumahnya enak, seru, rame, kumpul tetangga, kumpul semua keluarga, seneng-seneng bareng. Nah ini sebenarnya hal-hal seperti ini itu adalah ajaran yang diterapkan ulama, sadar tidak sadar dari zaman dahulu. Makanya berkat kumpulnya kita dengan mereka, sampai sekarang pun kalau kita mau kumpul dengan orang-orang soleh, pasti enak tuh merasakan. Dan enaknya itu lanjut sama anak-anak kita nanti, generasi yang akan datang. Tadi dikatakan sini alhamdulillah panitianya kebanyakan pemuda. Dengan pemuda bakal sukses. Ucapannya Bung Karno, bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, khadzalani suyuh wa nasaranias syabab. Kalau orang-orang tua dia bikin lemes. Kumpul sama orang tua ya udah guys. Kalaupun punya rencana-rencana ya paling cuma bisa nyusun rencana. Kata Nabi, nasaranias syabab, pemuda ini yang nolong saya. Perang, maju bareng sama Nabi Muhammad para pemuda. Ya kalau udah tua memang tugasnya mereka tinggal menikmati, tinggal ngerasakan. Pemuda ini yang perlu gerak. Kata Nabi Muhammad, dengan pemuda lah kita tertolong. Nah ini generasi ini pemuda, kita pun nanti kepengen generasi setelahnya lagi, itu kepengen langgeng selamat, yaitu ketika mereka mau nyambung. Pemuda seperti apapun hebatnya, kalau dia mau berdiri sendiri, tidak nyambung terhadap orang tua dulu, tidak bisa apa-apa. Mau nyampe mana dia? Tetap butuh nasihat, arahan dari orang tua, sehingga dia nyambung sama orang tua dulu, ngidupkan apa yang telah dijalankan orang tua dulu. Dan bentuk kita jalankan ini semua adalah kita niatkan biar nanti generasi anak yang akan datang, anak-anak kita juga masih mau hidupkan hal-hal baik seperti ini, mau hidupkan silaturahmi bersama, mau hidupkan halal bihalal, mau hidupkan santunan anak yatim. Ini
doanya orang tua kita ini yang zaman sekarang yang insya Allah mempengaruhi generasi yang akan datang. Kalau kita tidak mau peduli sama anak-anak kita yang akan datang, wis tidak apa-apa, zamannya udah lain. Anak zaman sekarang wis biar main, anak zaman sekarang wis biar dengan kehidupannya, dengan kemodernannya. Dia lupakan syariat Nabi Muhammad, nanti zaman sekarang, zaman yang akan datang kita bayangkan. Ini kalau kumpul kayak gini biasanya nanti ada tahlilnya biasanya, ada kirim arwahnya juga. Orang tua dulu dapat bagian dikirimi Fatihah, senang. Kalau generasi yang akan datang tidak seperti itu, nanti siapa yang ngirimi Fatihah kepada kita semua? Siapa yang ngirim hadiah? Makanya niatkan, doakan biar ini terus langgeng. Insya Allah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar ini hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik, ajaran-ajaran Nabi Muhammad terus langgeng pada diri kita dan nyambung sampai generasi yang akan datang. Nyambung juga di kampung ini sampai terus yang akan datang sampai hari kiamat. Insya Allah kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar nanti kita kumpul bersama anak-anak kita, bersama Nabi Muhammad sampai terus anak keturunan kita nyambung sampai hari kiamat, nyambung dengan Nabi Muhammad, ngumpul di surganya Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Muhammad, ngumpul bersama Nabi Muhammad. Sekarang kita enak lebaran ngumpul, makanan banyak, minuman banyak, lebih enak lagi nanti kalau ngumpul di surganya Nabi Muhammad, makanan semaunya, minuman semaunya, segala kenikmatan ada. Insya Allah kita minta semua kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan kemarin di bulan Ramadan semuanya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bekal kita nanti di akhirat. Dan bulan-bulan setelah ini dari mulai Syawal sampai nanti bulan Ramadan lagi, kita dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak melanggar ajaran-ajaran Allah, mau menjalankan perintah-perintah Allah. Predikat orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menjalankan ajaran Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita minta juga sama Allah Subhanahu Wa Taala biar kita semua dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, ketemu lagi Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat, bisa terus ibadah lagi, nambah bekal lagi, dan ketemu lebaran yang akan datang dalam keadaan sehat, bisa silaturahmi lagi kayak seperti ini, bisa kumpul lagi barang seperti ini, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah berkat Ramadan kemarin, dan pahala diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua di kita, semua yang ada di antara kita sekarang ini seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih kembali, suci lagi, kembali fitrah lagi, dan bisa meningkatkan terus amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan pengurus Mushola Baitul Mukminin kepada perwakilan perantauan Om Aziz, Om Agus, Om Roh, Om Karim. Kepada beliau kami persilakan. Dimohon untuk Kiai Jahidi, Ustadz Basir, Bapak Suari, Bapak Jarudin, Ibu Saroh, Ibu Toina, Ibu Maryam, Kiai Sudi, Kiai Jabidi, Supratik, Ibu Daim untuk naik ke atas panggung.